Bab 1, Santri baru hari ini Pondok Pesantren Al-Isyraq terlihat ramai karena memang hari ini adalah hari di mana santri baru harus sudah memasuki pesantren. Kamu harus belajar yang rajin ya nak, mama dan papa masukin kamu ke pesantren bukan karena kami benci sama kamu, malah karena kami sayang sama kamu makanya kami menginginkan yang terbaik untukmu, ya salah satunya dengan cara membawamu ke sini untuk belajar ilmu agama. Rike perempuan parubaya yang terlihat cantik dan awet muda dengan gamis biru yang senada dengan hijabnya mengelus kepala anak gadisnya dengan tatapan sendu. Gadis itu tersenyum miris. Iya GK papa kok ma, Cila malah seneng bisa masuk ke sini. Sebenarnya Cila bingung dia harus merasa bahagia bisa jauh dari rumah atau harus bersedih karena akan jauh dari saudara dan teman-temannya. Setelah merenung beberapa saat akhirnya Cila tersadar. Kalau gitu Cila pamit ya ma, pa. Terima kasih udah mau nganterin Cila. Mama dan papa hati-hati di jalan. Pamit Cila kepada kedua orang tuanya karena ia masih harus mencari kamar asrama yang akan ditempatinya. Iya sayang. Setelah mendengar jawaban dari Rike, Cila lalu berjalan menuju ke gedung asrama yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Cila menghentikan langkahnya dan langsung berbalik saat mendengar panggilan dari Heru, papanya. Iya pak, kenapa? Heru berjalan mendekat ke arah Cila. Ia langsung memeluk putihnya itu dengan sangat erat. Login sebenarnya ia tak benar-benar tega membiarkan putrinya itu harus belajar di pesantren dan jauh dari rumah. Tapi setelah berdebat dengan istrinya dan ternyata Cila pun mau, ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Papa sayang sama kamu Cila, kamu jaga diri baik-baik ya nak, ucapnya dengan suara yang terdengar bergetar. Cila tahu, Cila juga sayang sama papa dan mama. Cila membalas pelukan erat sang papa, kemudian tersenyum miris melihat mamanya yang mengalihkan pandangannya. Walaupun ia diantarkan oleh kedua orang tuanya, bukan berarti hal itu menandakan bahwa keluarganya adalah keluarga yang harmonis. Sayangnya tidak, orang tuanya memang masih tinggal bersama namun setiap hari tak satu pun dilewatkan dengan pertengkaran hebat di antara keduanya. Hal ini yang terkadang membuat Cila merasa bersedih, tak jarang ia menangis ketakutan saat menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Bahkan hal ini mengakibatkan ketakutan pada dirinya untuk suatu saat dapat memulai rumah tangga. Cila melihat satu persatu jajaran pintu yang ada di depannya, lebih tepatnya nomor yang ada di setiap pintu itu. Ia kemudian tersenyum saat menemukan pintu dengan stiker nomor 4 yang ia cari. Setelah sebelumnya mendapat petunjuk dari staf pesantren bahwa ia akan menempati kamar asrama nomor 4. Langsung saja tangannya bergerak memutar kenop pintu yang ada di depannya. Assalamualaikum. Cila memberi salam. Waalaikumsalam, jawab kedua perempuan berhijab merah dan hitam yang terlihat duduk di pinggiran tempat tidur. Cila yang masih berdiri di depan pintu kamar memandangi ke seluruh sisi kamar. Ia melihat 2 tempat tidur bertingkat, 4 lemari kayu, dispenser yang terletak di pojok kamar dan 2 kipas angin yang menempel di dinding kamar. Kamu di kamar ini juga? Tanya wanita berhijab merah menyadarkan Cila. Pandangannya beralih kepada kedua wanita berhijab yang ia yakini adalah teman sekamarnya. Iya, aku di kamar ini juga, jawab Cila ramah. Masya Allah, kamu cantik banget. Kamu dari mana? Tanya wanita berhijab hitam yang dari awal Cila masuk sudah terlihat menatap kagum padanya. Cila berjalan mendekati kedua gadis itu dan ikut duduk di pinggir tempat tidur di seberang mereka. Aku dari Jakarta. Kenalin namaku Cila. Kalau kalian dari mana? Tanya Cila sambil menjulurkan tangannya ke hadapan kedua gadis itu. Namun tangannya tergantung saat mendengar salam dari depan pintu kamar. Assalamualaikum, terlihat seorang gadis bergamis merah seusia mereka memasuki kamar dengan senyum ceria di bibirnya. Waalaikumsalam, jawab ketiga wanita itu serempak. Wih ini kamar nomor 4 kan? Oh iya betul. Kupikir salah masuk kamar aku, malu kianlah ya kan? Ucap gadis itu bertanya dan menjawab sendiri pertanyaannya.
Medan. Tebak Cila serentak bersama kedua wanita tadi. Gadis yang sibuk menatap nomor kamar tadi terlihat kaget dengan suara yang terdengar begitu semangat dari ketiga wanita yang duduk di pinggir kasur di hadapannya. Lah aku nanya nomor kamar, bukan nanya daerah. Hehehe iya aku dari Medan, ketahuan kali ya dari logatku. Balas gadis itu tersenyum lebar, iya bener kok ini kamar nomor 4 kamu gak salah masuk. Setelahnya mereka berempat berkenalan dan baru Cila ketahui kedua wanita tadi bernama Rana dan Rani yang berasal dari Jakarta, dan gadis ceria dengan logat khasnya tadi bernama Namora. Lanjut mereka berdiskusi tentang tempat tidur yang mana yang masing-masing akan mereka tempati, dan hal-hal yang mereka rasa penting. Ba'da zuhur seluruh santri berkumpul di aula besar yang ada di pesantren tersebut untuk mengikuti arahan disertai perkenalan dari seluruh pengurus pesantren dimulai dari pemilik pesantren, staf dan ustadz-ustazah yang mengajar di pesantren tersebut. Masya Allah, Namora menatap kagum ke arah panggung aula. Kenapa Mor? Tanya Rana sambil mengikuti arah pandang Namora. Dan ia langsung paham, saat menyadari siapa yang menjadi objek tatapan teman sekamarnya itu. Iya Ra, Masya Allah banget anaknya Syekh Abdurrahman. Rana malah ikutan menatap kagum pria bersorban putih yang sedang duduk di sofa di atas panggung tepat di samping pemilik pesantrennya itu. Heh jangan zina mata, dosa tahu. Rani mengingatkan kedua temannya yang sibuk mengagumi pria bersorban putih di depan sana. Sedangkan Cila terlihat cuek dan malah menguap karena saat ini ia memang merasa sangat mengantuk. Terlebih memang ini adalah jam rawan untuk mengantuk. Astagfirullahalazim. Rana dan Namora mengucap setelah tersadar saat diingatkan oleh Rani. Tapi emang yang begini seger banget dipandang mata, iya kan Cil? Tanya Rana pada Cila yang duduk tepat di sampingnya. Cila yang semakin merasa mengantuk hanya membalas dengan deheman pertanyaan Rana, sambil sesekali memejamkan matanya. Udah kayak Nisa Sabian si Cila ini. Tengok dululah bentar ke depan biar segar matamu Cil. Mendengar itu, sedikit, muncul rasa penasaran pada diri Cila. Ia menatap ke depan ke arah di mana sosok pria bersorban putih yang dari tadi dipuja-puja kedua temannya. Dek, astagfirullah, ucap kedua insan berbeda. Gender itu bersamaan di lain tempat karena saat sama-sama sedang mencuri pandang tak sengaja kedua tatap mata mereka bertemu. Ketiga temannya menatap aneh sekaligus heran ke arah Cila. Lah aneh si Cila ini? Nengok yang seger bukannya bersyukur atau memuji malah istighfar. Ucap Namora mewakili kedua temannya. Iya maksudnya, Masya Allah. Balas Cila salah tingkah setelah terdiam beberapa saat mencoba menormalkan detak jantungannya yang menggila karena bertemu tatap dengan pria bersorban putih tadi. Astagfirullah, pria itu tak sengaja bertemu tatap dengan lawan jenisnya yang dari awal duduk di depan bersama santri lainnya. Gadis itu sedikit menarik perhatiannya sejak awal ia duduk di sofa di atas panggung aula ini. Gadis itu terlihat mencolok di antara santri yang lain mengucap istighfar, spontan karena tak menyangka akan bertemu tatap dan juga karena jantungnya yang tiba-tiba berdetak lebih kencang. Ada apa Isam? Tanya pria yang sudah terlihat tua bersorban putih di sampingnya yang notabene adalah abinya sendiri heran karena mendengar sang anak yang tiba-tiba terdengar terkejut dan mengucap istighfar. Tidak apa-apa Abi, jawab pria yang dipanggil Izam tadi sambil menyunggingkan senyum meyakinkan kepada abinya memberi tatapan bertanya. Dia Muhammad Nizama Atala atau biasa dipanggil Ustadz Izam, putra tunggal dari Syekh Abdurrahman pemilik pondok pesantren Al-Isyraq sekaligus pewaris dan calon pemimpin pesantren tersebut. Bahkan sebelum ia memimpin, wibawa, kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam segala hal membuat siapa saja berdecak kagum apalagi mengingat ia merupakan alumni S2 Universitas Al-Azhar Kairo. Selain tampan dan gagah menjadi penyempurna dirinya dengan wajah khas Arab yang diwarisi dari abinya yang memang berasal dari sana. Ia juga terkenal dingin dan irit berbicara,
namun tak menjadi alasan untuk setiap orang tua mengidamkan dirinya untuk dijadikan menantu. Mendengar jawaban putranya, Syekh Abdurrahman hanya membalas dengan senyum setelah yakin dengan jawaban putranya. Melihat itu membuat Izam bernafas lega setelah sesaat khawatir jika abinya akan bertanya lagi. Kenapa detak jantungku begitu cepat? Jangan sampai hanya karena menatapnya hafalanku jadi berkurang, semoga tidak ya Rab. Batinnya resah menatap kembali ke depan sambil mencoba menetralkan detak jantungnya yang masih berpacu dengan cepat.